Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Selamat malam menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kalau tadi Anda sedang menyaksikan Breaking News TV One mengenai penentuan paket pimpinan DPR mulai dari 1 Ketua DPR dan 4 Wakil Ketua DPR, pemirsa. Saya menggunakan blazer karena harapannya atau mungkin prediksi kami bahwa penunjukan Ketua DPR akan berlanjut hingga malam hari. Tapi ternyata di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat semua selesai. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sempat bertanya-tanya apakah Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR, semua terjawab di malam hari ini. Apakah maksud dari penunjukan tersebut, apakah sesuai dengan Undang-Undang MD3 ataukah menandakan bahwa PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Semuanya akan terjawab di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah ada 2 narasumber saya di sini sebagai pengamat politik, Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam, Mbak Caca. Ya, bahkan juga di studio TV One di sini sudah hadir pakar hukum tata negara kita, Profesor Juanda. Selamat malam, Prof. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditanggapi dulu dari Prof Juanda, apakah memang sudah sesuai dengan prediksi Prof Juanda bahwa tidak ada yang berubah dengan Undang-Undang MD3, partai pemenang pileg serta-merta akan menunjuk 1 orang yang akan memimpin DPR kita dan Puan Maharani yang ditunjuk pada malam hari ini. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira sesuai dengan arus politik yang berkembang dalam 2-3 hari ini, saya melihat memang ada dugaan-dugaan yang melahirkan sebuah perbedaan ataupun ada terobosan-terobosan yang kira-kira Puan tidak lagi. Tetapi menurut saya dengan adem ayemnya 2-3 hari ini, kemudian adanya sebuah sikap politik dari beberapa partai politik di akhir-akhir ini, termasuk dalam minggu ini, saya sudah memprediksi kelihatannya posisi Puan sebagai ketua, sebagai pemenang, partai pemenang itu tidak berubah. Dan secara konstitusional memang itu yang kita harapkan sebenarnya, jangan sampai ya bahwa setiap periode berganti kepentingan, kemudian berganti lagi peraturan yang dibahas di utak-atik. Saya kira ini tidak bagus untuk kedewasaan kita bertata negara dan berkonstitusi. Oleh karena itu saya kira ini adalah merupakan sebuah hal yang menjadi sebuah pertanggungjawaban secara hukum tata negaranya. Ada memang format yang harus kita lihat, di samping memang adalah pertanggungjawaban politik, juga perjuangan secara konstitusinya ini diembankan pada para anggota dewan yang baru dan DPD tentunya. Kalau kita bicara soal bagaimana keterwakilan, bagaimana format pimpinan DPR ini, saya kira memang ini adalah sesuai dengan peraturan perundangan dan tata tertib yang ada. Kang Ujang boleh dikomentari, ini sudah sesuai dengan prediksi Kang Ujang tidak sih komposisi paket pimpinan DPR ini? Ya, saya melihat ada tanda-tanda ya, misalkan ketika revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Bagaimana misalkan PDIP, Pak Said Abdullah, Ketua Banggar mengatakan bahwa ketika dikritik nomenklatur kementerian anggarannya ada, uangnya ada. Nah, disitulah saya melihat ada indikasi bahwa PDIP ini sudah berkompromi dalam konteks membangun konstruksi politik di parlemen. Ya. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau konstruksinya Mbak Puan lagi gitu, karena memang seperti itu. Nah, indikasi yang kedua, kita tahu 2 bulan yang lalu sudah rame tuh revisi Undang-Undang MD3. Tapi tadi Prof Juanda mengatakan dalam minggu terakhir ini gitu ya, itu tidak ada sama sekali pembahasan Undang-Undang MD3. Karena ini menjadi pertaruhan, kalau Undang-Undang MD3 direvisi, maka Mbak Puan tidak akan lagi bisa menduduki. Kenapa? Kim itu mayoritas, dari 8 partai yang masuk parlemen, 7 ada di Kim. Nah, saya melihat ada ketiga kecurigaan saya adalah analisa saya, artinya indikasi ini sudah diduga gitu. Kenapa? Karena memang mestinya kan begini konstruksinya, ketika mayoritas itu Kim, ketuanya dari Kim. Mestinya kan begitu secara politik, tetapi Kim legowo bagaimana memberikan kursi ketua DPR itu kepada Mbak Puan. Nah, disitulah terjadi kompromi tingkat tinggi, power sharing gitu loh. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dan dalam konteks ini ya sah-sah saja dalam konteks itu. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ketika konstruksi
koalisi dibangun secara soft gitu ya, Iya. secara apa namanya seolah-olah alami, natural, sudah bisa diprediksi. Tetapi bagaimana DPR baru ini bisa membangun sebuah keyakinan kepada publik bahwa mereka adalah wakil rakyat yang memang betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Karena hari ini kita melihat hasil dari jajak pendapat atau survei, beberapa lembaga survei mengatakan citra DPR masih dianggap kurang baik. Oleh karena itu pembuktian dari parlemen yang baru ini untuk membangun sebuah parlemen yang menurut saya yang harus aspiratif tadi. Prof Juanda sepakat tidak sih bahwa penunjukan nama-nama menjadi pimpinan DPR dan 4 wakil ketua DPR adalah bentuk kompromi ataukah menjalankan undang-undang yang mungkin tidak secara waktu tidak bisa diubah lagi atau bagaimana, Prof? Ya, di dalam konteks ya ilmu politik, kebetulan saya belajar tentang politik di samping hukum tata negara. Hukum tata negara itu hukum politik. Oleh karena itu pasti di belakang layar namun komunikasi politik terjadi dengan akhirnya terbangunnya kesepakatan politik. Saya kira tidak mungkin bahwa terpilihnya lagi Puan ya itu tanpa ada kesepakatan atau kompromi politik di belakang layar ataupun secara resmi melalui pimpinan partai politik yang ada. Saya kira memang inilah merupakan sebuah esensi di dalam pertarungan politik di parlemen. Namun untuk diketahui sebagai catatan, walaupun ada kompromi politik, tetapi ini tidak melanggar konstitusi dan tidak melanggar dari peraturan perundangan, tata tertib yang ada. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, dengan dahsyatnya dalam satu minggu itu dirubah tata tertib. Nah ini saya kira di sini tidak terjadi. Oleh karena itu saya kira ini perlu kita akui bahwa ada kesadaran, walaupun tadi ada kompromi politik, ada kesadaran politik bahwa mereka adalah sadar siapa partai pemenang itulah menjadi ketua, walaupun ini dalam konteks pemilihan itu satu paket. Baik, ya nanti sesaat lagi pemirsa, karena tidak semua masyarakat yang paham, ini kenapa ada nama-nama yang ditunjuk sebagai wakil ketua dan juga nama ditunjuk sebagai ketua DPR. Puan Maharani, Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Ahmad, Syamsur Rizal. Nama-nama ini dapat dari mana? Bentuk kompromi dari partai politik untuk menunjuk nama-nama orang tersebut yang nanti akan memimpin partai politiknya atau menjadi perwakilan partai politiknya dalam pimpinan DPR, pemirsa, sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya sudah tersambung dengan anggota DPR kita yang sudah dilantik di sore hari hingga malam hari ini, Bang Andre Rosiade. Ini saya mau cek dulu komunikasi saya. Bang Andre, selamat malam, Assalamualaikum. Ternyata masih dalam proses komunikasi menyambungkan dengan studio TV One. Sekarang saya ingin ke Prof Juanda. Prof, ada nama-nama yang ditunjuk, ketua dan wakil ketua, Puan Maharani ketua, wakil ketua Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Ahmad, Syamsur Rizal. Nama-nama ini kalau aturan dari perundang-undangan, penunjukannya itu bebaskah dari partai politik atau bagaimana, Prof? Ya, secara aturan memang yang mengajukan calon pimpinan itu praksi, itu yang berhak ya. Nah, dari praksi itu berarti adalah persetujuan dari pimpinan partainya. Oleh karena itu ini merupakan artinya inilah jelas merupakan orang kepercayaan yang sangat kental dengan ketua umumnya ya. Tentu kita mengatakan ketua umum memang ada di situ sekjen, tetapi paling tidak di dalam konteks partai politik Indonesia ketua umum itu memegang peranan yang sangat penting untuk mengusulkan atau memberhentikan sesuatu di dalam proses seperti ini. Oleh karena itu saya kira memang ini merupakan sebuah aturan mainnya melalui praksi, maka praksi itulah nanti digodok secara terbuka tadi itu pasti itu siapa yang menjadi ketua. Tetapi dalam konteks peraturan memang adalah ketika kita lihat tadi itulah Mbak Puan, saya kira memang itu merupakan satu paket dia. Ya, satu paket kemudian aklamasi. Tapi kalau yang Mbak Caca katakan tadi, tidak berpikir secepat ini. Artinya mereka sudah sepakat secara mungkin dalam konteks bahasanya orang komunikasi politik adalah di dalam panggung depan, panggung belakang, panggung tengahnya sudah mengkristal nama-nama ini sehingga tidak lama kompromi ketok palu langsunglah mereka jadi ini. Saya kira itu mekanisme seperti itu. Walaupun aturannya memang apa yang saya katakan tadi adalah memang dari praksi.
Oke, nah kalau dari Kang Ujang ini seperti apa? Nah Kang, kalau Mbak Puan sudah tahu lah ya, putrinya Bu Mega. Tapi 4 nama wakil ketua, bisa kita katakan ini, analogikan, ini dewa-dewanya partai politik yang duduk sebagai wakil ketua DPR. Ya, biasanya kompromi di internal partai. Saya bahkan bekerja 5 tahun ya di DPR, tenaga ahli, lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR. Agak memahami 2011 sampai 2016. Maju nggak itu? Saya nggak pernah maju, tapi saya memahami betul bagaimana konstruksi yang dibangun ya ketika membentuk, mengusulkan pimpinan, lalu praksi, lalu AKD nanti, alat kelengkapan dewan. Nah, usulan nama-nama itu biasanya memang nama-nama yang dipercaya kepanjangan tangan dari partai politik, termasuk orangnya ketua umum lah bahasanya begitu. Jadi praksi ini adalah panglima tertinggi, jenderal lapangan di parlemen. Nah, DPR ini biasanya adalah kepanjangan tangan dari ketua umum ini, orang yang betul-betul dipercaya sehingga bisa memainkan perannya ya dalam konteks di parlemen itu. Oleh karena itu saya meyakini orang-orang yang terpilih, yang tadi didorong oleh partai politik yang mewakili partai-partai politik tadi, bahwa wakil-wakil ketua itu adalah betul-betul orang-orang yang dekat dengan ketua umum, yang menjadi garansi adalah ketua umum. Nah biasanya di partai itu walaupun ada demokratisasi internal gitu ya, nah biasanya dalam konteks menentukan siapa wakil ketua DPR itu, ya mereka sama-sama tahu lah kebijakan ketua umum, penunjukan ketua umum biasanya menjadi lebih prioritas dibandingkan musyawarah internal. Dulu saya masih ingat tuh penentuan ketua DPR di satu partai ya ketika rapat diadakan pleno, tapi ketika ketua umum maunya ini ya ini gitu. Oleh karena itu saya meyakini nama-nama yang ada wakil ketua umum katakanlah walaupun tadi ya publik mengatakannya nama-nama baru. Baik. 3 ya, yang 1 Pak Dasko yang lama kan, tapi yang 3 Kang Saan, Pak Cucun dan Adi Sali yang Kang Ujang ditahan dulu, ini kita akan simak konferensi pers dari Ketua DPR Puan Maharani. Sudah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga penetapan dan pelantikan pimpinan DPR yang baru yang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua sudah selesai, yang mana sudah terpilih 1 ketua dan 4 wakil ketua, dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif kolegial untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi, anggaran dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan wakil-wakil saya karena sekarang ada 3 pimpinan baru. Mungkin pertama Pak Dasko dulu. Oh, silakan Pak Adis kalau gitu untuk menyampaikan 1 hal atau 2 hal yang mana baru saja dilantik. Silakan Pak Adis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Tentunya pertama kami ucapkan terima kasih dukungan teman-teman wartawan bahwa hari ini seluruh rangkaian acara DPR sampai dengan dilantiknya para pimpinan, ketua dan wakil ketua berjalan dengan baik. Dan sebagai wakil ketua yang baru, saya sementara tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu, tentunya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan yang bertahan Bu Puan dan Pak Dasko. Yang kita lihat 5 tahun lalu banyak kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan. Tentunya saya pribadi dan Partai Golkar, fraksi Partai Golkar mendukung seluruh kegiatan daripada pimpinan yang mendukung untuk mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cucun. Ya, terima kasih Bu Ketua. Kalau saya sebagai anggota baru siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu sebagai junior. Yang pasti saya punya kaidah bagaimana menjaga apa prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup luar biasa baik. Kita akan pertahankan dan ikut mensupport dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal-hal yang lebih baik juga. Itu saja dari saya dan siap kita mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid, lebih ditingkatkan lebih solid lagi. Terima kasih.
Pak Saan, silakan. Makasih Ibu Ketua. Ini sebagai wakil ketua yang baru, tentu seperti Ibu Ketua sampaikan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR, menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR dengan semangat kebersamaan seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua. Tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting seperti Ibu Ketua sampaikan. Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru sama untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini. Terima kasih. Pak Dasko. Baik, terima kasih. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Puan dan seluruh pimpinan DPR periode yang baru. Mbak Puan ini kan baru pertama kali ketua DPR ini kembali dijabat gitu ya. Mbak Puan 2 periode. Artinya tadi Mbak Puan juga sempat menyinggung dalam pidato Mbak Puan akan mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Bagaimana Mbak Puan caranya? Karena kalau kita lihat dari kemarin ada beberapa kali demo yang Mbak Puan yang bagaimana kembali akan mempercayai supaya DPR ini dipercaya sama rakyat. Terima kasih Mbak. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Itu. Selamat malam Mbak Puan, saya Gida dari Era.id. Izin bertanya. Yaitu dia tadi konferensi pers yang digelar oleh Ketua DPR Puan Maharani, dan sambil saya mengecek komunikasi saya dengan Bang Andre Rosiade untuk nanti akan bertanya-tanya bagaimana jalannya pelantikan di malam hari ini. Benarkah sesuai dengan prediksi dari narasumber saya bahwa sudah ada bentuk kompromi karena apa yang terjadi sore hari ini begitu landai, seakan-akan sudah memang ditentukan siapa yang akan menduduki posisi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, di studio TV One ini sudah hadir Bang Arteria Dahlan yang saya turut bersimpati ya. Hadir tidak dilantik. Ya, pakaiannya jadi sporty Bang Terry. Ya, mantan anggota DPR kita. Seperti itu. Dan saya sudah tersambung dengan Bang Andre Rosiade yang hari ini dilantik. Saya mungkin mau nanya-nanya dulu Bang Andre, bagaimana kemudian hari ini pelantikan berjalan dengan sukses, aman, damai, saking damainya tidak sesuai prediksi. Kita pikir ada sedikit riak-riak ya ketika penentuan Ketua DPR dan juga Wakil Ketua DPR. Tapi tampaknya begitu aman-aman saja, seakan-akan sudah ditentukan. Kalau kata pengamat kita di sini bentuk dari kompromi politik. Bang Andre. Ya, Caca, saya ingin menyampaikan bahwasanya nanti Terry bisa menambahkan bahwasanya memang alhamdulillah hari ini acara pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI berjalan dengan lancar dari pagi sampai siang tadi, dan sore ini tadi mulai 4:30 sore dan diakhiri menjelang sholat maghrib tadi. Ya, penetapan pimpinan DPR pun sudah selesai bahwa Mbak Puan terpilih menjadi Ketua DPR RI dan didampingi oleh Bang Adis Kardir dari Golkar, Bang Dasko dari Gerindra, lalu ada Bang Cucun dari Nasdem, dan juga Bang Saan
Mustafa dari Partai Nasdem, dan itu memang sesuai aturan perundang-undangan dan ketentuan, di mana partai pemenang pemilulah yang berhak menjadi ketua DPR. Jadi tidak ada kompromi. Memang aturan mainnya seperti itu, Caca. Dan setiap dan partai pemenang pemilu yang berhak menjadi ketua DPR, dan haknya PDI Perjuangan lah mengusung kader terbaik beliau, yaitu Mbak Puan Maharani sebagai calon ketua DPR. Dan kami pun dari fraksi Partai Gerindra mengusung kader terbaik kami, yaitu Bang Suhmi Dasko untuk menjadi wakil ketua DPR RI. Jadi ini soal aturan main yang sudah berlaku selama ini, ada di Undang-Undang MD3, jadi tidak ada kompromi. Itulah aturannya, bahwa 5 partai pemenang pemilu berhak memimpin DPR RI, di mana ketuanya adalah partai nomor 1 di DPR, ya ini PDI Perjuangan tentunya, sehingga PDI Perjuangan yang berhak, dan PDI mengusulkan nama Mbak Puan, dan alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan baik, ya. Tadi juga kita sudah mendengar setelah paripurna selesai, penetapan pimpinan DPR, Mbak Puan tadi sebagai ketua DPR didampingi oleh 4 wakil ketua DPR sudah melakukan konferensi pers, di mana komitmennya jelas bahwa DPR periode 2024-2029 akan memperbaiki kinerja, bahwa DPR akan menyerap aspirasi masyarakat, ya, akan berjuang sepenuh hati agar ekspektasi masyarakat dan harapan masyarakat bisa terwujud. Seperti itu, Caca. Jadi tidak ada kompromi, itu sudah aturan mainnya seperti itu. Kalau Bang Andre Rosiade mengatakan bahwa tidak ada kompromi, apa yang ditunjuk hari ini sudah aturan main. Kalau Bang Terry tidak maju menjadi anggota DPR, bentuk dalam kompromi atau apa? Nggak ada. Apa dong berarti? Saya lakukan dengan penuh keyakinan. Gitu. Dan bagi saya kan pengabdian itu baik di dalam maupun di luar itu sama saja. Dan mudah-mudahan ya Tuhan bisa memberikan kesempatan saya di ladang pengabdian yang baru yang mungkin lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Bang, tapi itu udah susah payah loh, kampanye, mendapatkan suara yang cukup besar. Tapi dianulir karena memang sesuatu hal ya? Enggak, itu hal yang biasa. Di partai politik itu hal yang biasa. Kita ini kan petugas partai, ada manajernya yang tahu, yang masang, yang lagi pas ini dipasang siapa. Ya. Dan itu nggak masalah. Prof Juanda, Bang Terry dengan ikhlas mengatakan nggak ada masalah. Tapi dalam sudut pandang demokrasi kita, di mana suara diwakilkan untuk Bang Terry, tapi Bang Terry menganulirkan diri, itu demokratis nggak, Prof? Ya, dalam ketatanegaraan. Demokrasi semua saya kira. Jadi di luarnya kelihatan demokrasi, tetapi secara substansial saya mohon maaf Bang Terry, ya saya harus mengatakan itu tidak demokratis. Karena apa? Rakyat memilih beliau untuk supaya menjadi wakilnya. Ketika sudah terpilih misalnya, itu ternyata beliau tidak dilantik. Nah, persoalan kenapa beliau tidak dilantik sebenarnya itu kan persoalan politik internal partai. Tetapi sebenarnya rakyat menginginkan siapa? Ya, tentu Bang Terry. Nah, ini dikatakan bahwa sebenarnya secara demokrasi, secara hukum yang saya pahami, beliau yang harus dilantik. Walaupun di situ memang di dalam konteks esensi partai politik memang ada peran dan kuncinya di partai. Tetapi seharusnya partai politik tidak boleh ya meng-cancel, meniadakan sebuah esensi demokrasi yang dilakukan oleh rakyat kita. Bang Terry, ini diskusi ya. Bang Terry berkenan untuk menjawab tadi kritik apa yang disampaikan oleh Prof Juanda. Bagaimana? Ya, itu kan tergantung dari perspektif apa ya. Karena kan yang dilakukan partai ya melalui kami yang ada di DPR itu kan kita punya juga semacam misi yang harus dijalankan. Dan semuanya sama. Justru ya kan saya sudah 10 tahun nih di DPR. Nah, kalau mau bicara lebih dapil, kalau saya hanya mungkin kader ideologis Bung Karno untuk Blitar. Kalau dilihat dari Mas Romi, itu kan nggak hanya kader ideologis, kader biologis, itu cucunya langsung. Artinya untuk membangun, untuk apa mungkin saya pikir lebih lagi. Tapi itulah ya, di partai kami ini itu hal yang biasa. Saya juga nanti minggu depan saya kan ke dapil, saya akan menjelaskan itu kepada semua pemilih kami untuk mengatakan sama baiknya, sama hebatnya. Itu loh.
Dan mudah-mudahan saya pikir para pemilih juga bisa menerima. Oke, ini rekan sejawat ya, ini Bang Andre Rosiade, boleh berikan komentar tidak sih? Berarti tidak bisa bertemu lagi dengan Bang Terry, tidak bisa berdebat, memberikan saran. Ini bagaimana nih? Bang Andre, boleh dong berikan komentar dengan tidak dilantiknya ini sahabat Bang Andre, Bang Terry. Iya, Arteria Dahlan ini pejuang politik ya. Beliau ini singa parlemen ya, yang banyak mewarnai DPR selama bertugas selama ini. Karena ini sahabat saya, bahkan beliau ini kalau di Ikatan Keluarga Minang itu wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Jadi ini sahabat saya. Menurut saya Arteria Dahlan sebagai pejuang politik, sebagai singa parlemen, meskipun tidak ada di parlemen saat ini, insya Allah dengan kapasitas, kualitas dan kemampuan, beliau pasti akan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu keyakinan saya. Oke, Bang Terry mau ditanggapi? Iyalah, saya sama Pak Andre ini jauh lah ya. Pak Andre ini jauh lebih hebat. Iya ya. Itu loh. Jadi kalau saya nggak ada di DPR itu kita harus optimis. Mati satu tumbuh 1000. Ya kan? Dulu siapa yang melihat Pak Andre? Ternyata Pak Andre kan luar biasa. Dan saya yakin akan ada talenta-talenta baru yang muda-muda ini. Ya. Terlepas mereka mengatakan, wah ini kan bagian dari dinasti, terafiliasi dengan oligarki. Tapi saya nggak melihat ke sana. Saya menyaksikan 5 tahun terakhir, anak-anak itu juga sama-sama hebatnya, mungkin lebih hebat dari kita-kita. Ya. Kalau kita berikan ruang, waktu, dan kesempatan bagi mereka, saya yakin lah. Berikan kepercayaan. Oke, Kang Ujang, boleh dong diberikan komentar. Mereka yang sekarang ada di layar kita ini, elit ya, the ruling elite ya. Mereka yang memimpin, mungkin melaksanakan bentuk pemerintahan kita. Tapi ternyata ada aturan main yang tidak terlihat. Mulai dari Bang Terry tidak dilantik, penunjukan ketua dan juga wakil ketua. Apa bisa dijelaskan di sini? Ya tentu ada kebijakan partai yang itu menjadi kewenangan ya. Yang saya melihat ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin partai punya kebijakan spesial khusus ya untuk biasanya mohon maaf ya mengamankan dari katakanlah petinggi partai itu atau orang dekatnya dari ketua umum, dan itu fakta terjadi. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya begini, ini demokratisasi yang menurut saya kurang sehat ketika ada kandidat yang terpilih, misalkan Bang Terry gitu ya, lalu tanda petik ya Bang ini kritik ya, kritik sosial dari kita, lalu tiba-tiba mundur ya kan? Ya, mundur dan tidak dilantik, dan itu terjadi di banyak partai. Ya, ini menjadi persoalan. Sama juga misalkan saya analogikan juga dengan banyaknya ketua umum yang suruh mundur seperti Partai Golkar, ini menjadi persoalan dalam demokrasi. Oleh karena itu kita tata betul baik-baik. Oke lah, partai politik itu menjadi kewenangan dari partai politik untuk mengganti siapapun di internal itu, tapi di saat yang sama membangun demokratisasi internal agar betul-betul tadi suara-suara yang diperjuangkan di publik di bawah itu ketika memilih misalkan Bang Terry dan lain-lain itu betul-betul ya terimplementasikan bahwa itu dialah pemenang yang berhak untuk tadi bahasa saya suara halal ya, yang layak untuk dilantik. Ini yang mesti didorong itu, karena begini, begitu misalkan ada tokoh figur pemenang lalu ketua partai menginginkan yang nomor 4 yang jadi atau yang nomor 5 yang jadi, akhirnya kan dalam nomor 1, 2, 3, 4 suruh mundur. Nah ini menjadi menurut saya kurang sehat dalam konteks membangun demokrasi. Oke, baik. Nanti sesaat lagi nih pasti Anda juga tunggu-tunggu, karena saya sampai sekarang belum dapat jawabannya pemirsa. Ketika Puan Maharani dilantik menjadi ketua DPR, apakah ini memang serta-merta untuk melaksanakan Undang-Undang MD3 atau menjadi pertanda bahwa PDIP masuk dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Sesaat lagi. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029. Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di DPR RI. Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, alhamdulillah telah terpilih pimpinan DPR RI, yaitu alhamdulillah saya sendiri, Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya, Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, Saudara Cucun Ahmad Syamsur Rizal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya, Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Kami secara kolektif kolegial dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2029 akan mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR RI. Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi secara efektif. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Terry. Bang Terry, adakah informasi yang bisa dibagikan kepada kita? Salah tidak kalau masyarakat bertanya-tanya, ini apa artinya Puan Maharani kembali ditunjuk menjadi Ketua DPR? Kan sudah santer itu, katanya mau digantikan oleh fraksi lain yang menduduki menjadi anggota DPR. Kalau nanti Mbak Puan jadi Ketua DPR, masuk barisan gerbong koalisi. Bagaimana tanggapannya? Ya kalau bukan Mbak Puan, pertanyaannya kan Indonesia negara hukum. Ya. How to? Wong itu hukum loh yang bicara, bylaw-nya pemenang pemilu yang memperoleh kursi terbanyak menjadi ketua DPR. Itu bylaw 427D, tegas mengatakan. Jadi pertanyaannya sama seperti yang Pak Andre tadi katakan, nggak ada kompromi. Itu rights. Nah, PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Mbak Puan. Kenapa? Dengan segudang prestasi. Dengan yang 5 tahun yang sedang tengah berjalan ini. Makanya kita pilih. Jadi tidak ada kompromi. Itu loh. Jadi kalau saya katakan, ya jangan berprasangka lah. Ya. Bang Andre, nama Mbak Puan, Bang Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, dan Pak Cucun sebenarnya, kalau boleh jujur nih Bang Andre tahu nama-nama ini per hari ini ketika diumumkan, atau anggota-anggota di fraksi dari partai politik udah tahu dari sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, Bang Andre? Ya, begini Caca ya, pastinya setiap partai akan mengusung kader terbaiknya untuk posisi pimpinan DPR ya. Dan saya tentu sangat tahu sebagai kader Partai Gerindra, saya tahu persis siapa kader terbaik Partai Gerindra yang mampu memimpin DPR. Ya ini ya tentu Pak Sufmi Dasko Ahmad, dan itulah yang menjadi dasar keputusan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kami memutuskan nama Pak Sufmi Dasko Ahmad menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili fraksi Partai Gerindra karena beliaulah kader terbaik. Dan kami tentu mengetahui bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan. Tentu tidak serta-merta keputusan itu hari ini sidang paripurna, lalu hari ini juga diputuskan. Itu keputusan sudah diambil secara rangkaian yang panjang karena sekali lagi pilihan Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko itu pilihan paling tepat karena beliaulah kader terbaik kami yang akan mampu mewakili Gerindra dan memimpin DPR 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa begitu juga PKB memutuskan Bang Cucun, PDI Perjuangan memutuskan Mbak Puan, Bang Saan diputuskan oleh Partai Nasdem, lalu Bang Adis juga diputuskan oleh Golkar. Pasti seluruh partai akan mengusung kader-kader terbaiknya. Karena sekali lagi DPR periode 2024-2029 akan memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Dan akan banyak perubahan-perubahan nanti ya di dalam 1-2 minggu ke depan pimpinan DPR tentu akan mengumumkan AKD dan dan juga komisi. Tentu harapannya apa?
DPR ke depan akan jauh lebih baik dan jauh bekinerja melayani masyarakat. Oke, saya sudah tangkap berarti fraksi saja yang tahu nama-nama yang akan diusulkan untuk menjadi wakil ketua dan juga ketua ya. Berarti Bang Andre seakan-akan membantah bahwa nama Mbak Puan ditunjuk sebagai ketua DPR sebagai bentuk kompromi bahwa PDIP masuk dalam gerbong koalisi Prabowo Gibran. Begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa nama-nama yang diusung masing-masing fraksi itu adalah hak masing-masing fraksi dan sesuai hukum ya tadi disampaikan oleh Arteria, ini aturan undang-undangnya memang partai pemenang pemilu lah menjadi ketua DPR. Nah, apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah itu tentu sekali lagi hasil perbincangan pimpinan kami Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kita tunggulah tanggal mainnya. Yang jelas kalau saya sebagai anggota DPR RI ya tentu berharap semakin banyak dukungan kepada Pak Prabowo semakin baik. Karena sekali lagi ya kita ingin setelah dilantik Pak Prabowo 20 Oktober 2024 ini beliau langsung tancap gas dan bisa segera memenuhi ekspektasi rakyat, bisa memenuhi janji-janji kampanye beliau. Dengan tentu semakin banyak dukungan politik tentu akan memperkuat posisi Pak Prabowo dalam melancarkan program-program kerja beliau dalam melayani masyarakat tentu. Oke, Kang Ujang boleh ditanggapi, berarti salah Tapi sekali dong? lagi, ya. Itu kewenangan para pimpinan. Oke, Kang Ujang berarti salah dong anggapan mungkin analisis dari masyarakat. Karena publik kita pintar-pintar ya, ketika PDIP menunjuk Mbak Puan dan kemudian diamini menjadi ketua DPR, sudah pasti PDIP masuk dalam gerbong koalisi. Salah? Kalau saya melihat begini ya, saya katakan kenapa tadi ada analisa kompromi dan bukan sesuatu yang haram kompromi itu, power sharing, kompromi itu hal yang baik sebenarnya dalam politik. Tergantung dalam konteks dia kepentingannya kemana, untuk masyarakat, apakah untuk individu atau untuk partai itu sendiri. Nah, dalam konteks ini begini, konstruksi DPR hari ini kan 8 partai politik, 8 fraksi kan yang lolos. Nah, ketika mayoritas itu Kim dan Kim legowo, sekali lagi ya Pak Prabowo legowo memberikan tiket itu kepada Mbak Puan yang itu sesuai dengan Undang-Undang MP3 memang harus partai pemenang di Pileg. Nah di sana kejiwabesaran mestinya kan partai yang mayoritas dia akan ambil, tetapi tidak. Nah disitulah bagi saya itu ada kemungkinan besar ada kompromi-kompromi yang sifatnya ya soft. Dan itu bagi saya menganalisa kemungkinan besar indikasi tanda-tanda seperti yang dilihat oleh publik itu akan kemungkinan besar akan terjadi bahwa PDIP bisa saja akan masuk koalisi di Oktober tanggal 20 atau tanggal 21 ataupun nanti di tengah jalan. Jadi indikasinya udah banyak. Nah, oleh karena itu saya ya mohon maaf sebagai pengawas sebagai akademisi tidak dalam konteks seudon Bang Terry, tapi mengamati secara objektif bahwa inilah sebenarnya fenomena di situ ada legal standing Undang-Undang MP3 yang memberi kewenangan Mbak Puan Ketua DPR sebagai partai pemenang, tapi di saat yang sama kan butuh untuk tadi kompromi dengan kekuasaan begitu atau dengan eksekutif. Apalah istilahnya pemirsa ya, fatsun politik atau mungkin enggak? Kebiasaan yang terjadi dalam periode sebelumnya adalah ketika ketua DPR adalah partai politik pemenang dalam pileg dan kemudian pun sejalan dengan pemerintahan. Apa jadinya ketika ketua DPR berbeda pandangan dengan pemerintah atau eksekutif? Nanti akan dibahas sesaat lagi. Usai jeda berikut. Prof Juanda, ini mungkin kebiasaan yang terjadi ya ketika pemenang pileg serta menta memenangi pilpres, tapi tidak terjadi di periode ini. Inilah yang terjadi bahwa ketua DPR ternyata kita tidak tahu apakah masuk dalam barisan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Analisisnya bagaimana, Prof? Ya, pertama ya dari aspek hukum ya, memang MD3 mengatakan merumuskan bahwa siapa jadi pemenang ya pileg maka dari partai itulah jadi ketua. Memang tidak bisa kita mengkaitkan bahwa ketika seharusnya bahwa yang menang partainya presiden yang terpilih katakanlah seharusnya menang juga di pileg. Ini kan sebuah dinamika dan fakta politik. Namun demikian tadi saya dengar Bang Andre mengatakan tidak ada kompromi ya. Saya tetap mengatakan ini ada kompromi. Kenapa? Karena kompromi minimal tidak merubah Undang-Undang MD3. Kalau dulu 2014 dikebut dan berubah. Nah itu yang saya
jelaskan tadi ada kompromi di situ. Nah, oleh karena itu saya kira persoalannya memang tidak linear antara pemenang di pileg dan siapa presiden, saya kira tidak ada masalah. Dan dalam konteks sistem presidensil, saya kira memang kontrol dari parlemen itu sebenarnya dalam arti positif tidak harus semuanya partai politik pemerintah itu selalu akur dan setuju dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya partai dalam konteks fungsi partai politik dan fungsi DPR harusnya ketika presiden katakanlah pemerintah itu tidak melaksanakan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan dan memang nilai-nilai yang ada, maka disitulah fungsi dari DPR. Tapi ternyata kita selalu melihat selalu satu kubu, apa yang diinginkan oleh presiden, itulah partai pemerintah selalu menyetujui. Saya kira itu juga tidak bagus dalam demokrasi kita. Bang Terry, pasti juga udah dengar lah mau ada revisi Undang-Undang MD3 untuk menjegal Mbak Puan sebagai ketua DPR. Kalau sekarang menjadi ketua DPR, apakah sudah ada kompromi? Ya udah nanti PDIP nggak galak lagi ketika di DPR pada saat legislasi. Iya, saya kan masih ada ya sebulan kemarin. Ya kalau dengar-dengar di politik itu semua pendengaran kan kita harus cermati dan juga harus kita seriusin gitu loh. Tapi kan kita juga tidak hanyut dalam prasangka, dalam kekhawatiran. Makanya saya yakin betul, nih Pak Andre ada di situ ya. DPR kita makin hari makin bagus. Kenapa? Yang tadi kita bicarakan itu bisa merubah undang-undang MD3 dalam tempo sehari, ya kan? Itu kan cerita masa lalu. Ya. Kita ini memperbaiki, mereform dalam segala bentuk dan pengertiannya loh DPR ini. Dan pastinya tidak akan mengulangi ya, kebrutalan yang kemarin, saya yakin. Apalagi kita punya ya Pak Prabowo ini kan saya yakin orang sekolahan Pak. Yang ngerti hukum, ya, tahu aturan main. Dan nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau kami sih yakin. Tapi sekali lagi, namanya dalam politik bisa segala kemungkinan terjadi. Kita juga berterima kasih atas keadaan yang seperti ini. Bang Terry. Kami juga berterima kasih. Saya yakin nih, kenapa? Saya kan Komisi 3. Pimpinan itu 3 orang tuh Komisi 3 loh. Dan kami bisa melihat bagaimana yang Mbak Puan katakan, kita akan melakukan koordinasi dan sinergi secepat-cepatnya. Saya pastinya bisa. Mereka bentar, itu Bang Terry. Koordinasi dan sinergi secepat-cepatnya ini berarti DPR nanti akan PDIP di DPR akan fungsinya koordinatif gitu kan? Kan biasanya kan kritis, galak. Itulah wajah PDIP. Yang sering disalah tafsirkan. Nggak bisa bikin DPR itu kompak. Kenapa? Fraksinya ada 8. Even yang Kim pada saat kita bahas undang-undang nggak ada tuh yang bisa kompak. Kenapa? Karena episentrumnya pastinya rakyat. Setiap fraksi partai nggak akan mau ditinggalkan rakyat. Pastinya mereka bicaranya rakyat dulu. Kalaupun ada yang kompromi, itu bagian daripada kita bicara setelah rakyat. Itu pun juga masih dalam batas-batas toleransi. Enggak lah kita kompromi malah menyimpang ya sepengetahuan saya 10 tahun di DPR. Ini sudah ada clue, nggak mungkin kompak, apalagi yang megang palu ini PDIP, belum tentu akan masuk dalam gerbong koalisi. Bang Andre, ini bagaimana kalau ternyata dari pemerintah pastinya nanti ketika maju apapun undang-undang masuk ke DPR, ketua DPR-nya itu bukan bagian dari pemerintah ini, kita tidak tahu masuk koalisi atau oposisi, bagaimana? Bang Andre? Begini Caca itu jangan bicara hitam dan putih. Sekali lagi saya meyakini bahwa meskipun mungkin bisa saja PDI bergabung di pemerintah, bisa saja di luar pemerintah. Meskipun mungkin saja nanti PDI di luar pemerintah, tidak semua usulan pemerintah Pak Prabowo akan ditolak oleh PDI Perjuangan. Kalau baik dan bagus bagi bangsa pasti akan didukung. Jadi menurut saya Caca, marilah berpikir positif, berprasangka baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Lupakanlah cara-cara berpikir, ingin mengadu domba, membenturkan pihak-pihak atau kelompok. Sekali lagi, mari saatnya Pak Prabowo menjadi presiden, mari kita bersatu bersama-sama, gotong royong membangun bangsa dan negara. Perbedaan pendapat masa lalu, itu masa lalu. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan membangun Indonesia. Dan insya Allah sebagai keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi, tentunya Pak Prabowo akan melakukan gerak cepat
untuk segera memenuhi janji-janji kampanye beliau. Itu yang paling penting. Bersatu, bergotong royong, membangun bangsa dan negara. Berprasangka baiklah Caca. Jangan prasangka enggak lah Bang. jelek terus dan negatif. Kampanye sudah selesai Caca. Pilpres sudah selesai. Ampun. Jagoan Caca sudah selesai Caca. Sudah Caca itu loh. Baik Bang Andre. Udahlah. Iya. Boleh ditanggapi di sini Kang Ujang. Apakah bentuk permainan dari psikologis? Kan udah kasih ketua DPR Mbak Puan, masa galak-galak sama pemerintah gitu nggak sih Kang Ujang? Iya, kalau saya melihat begini ya, DPR punya caranya sendiri untuk mengkritisi. Walaupun memang nanti skemanya skema tetap koalisi besar, skemanya koalisi gendut, koalisi gemoy kan, itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks mengamankan kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran pasti. Nah posisi PDIP ini menurut saya menjadi seksi kan, partai pemenang lalu mendapatkan kursi ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MP3, tapi di saat yang sama belum menentukan langkah koalisinya. Tapi sekali lagi saya kalau boleh menganalisa sejak lama, sejak jauh-jauh hari, kemungkinan besar sudah saya katakan, kemungkinan tidak akan jauh dari pemerintah. Dan saya meyakini akan merapat ke pemerintah, entah di awal atau di tengah jalan begitu. Terakhir dong Bang Terry, apa yang bisa diungkapkan oleh teman-teman abang yang sekarang nanti akan duduk di kursi parlemen 5 tahun ke depan dan Bang Terry belum menjadi bagian. Kita nggak tahu ya periode berikutnya apa yang bisa disampaikan. Ya, kita punya keinginan waktu dulu untuk melakukan supremasi parlemen. DPR tidak bisa maksimal, kenapa? Karena uangnya masih dari pemerintah. Kalau di negara lain suprim, uangnya pun dia sudah punya kedaulatan. Kemudian kita bicara fungsi DPR. Fungsi DPR itu apa sih? Membuat undang-undang. Itu nggak bisa kita daulat penuh. Membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Pemerintahnya nggak mau, undang-undangnya nggak jadi. Melakukan pengawasan. Kita melakukan pengawasan dengan baik seperti pansus haji, ya kan? Kalau nggak dikerjain, nggak ditindaklanjutin ya percuma, ya kan? Ada satu yang punya kedaulatan penuh, yang namanya politik budgeting. Anggaran itu pun ya, 5 tahun terakhir kan sudah direduksi dengan banyaknya hal-hal dan regulasi yang bergentayangan ini. Nah artinya apa? Jangan terlalu melihat kami atau di DPR ini kita bisa jadi Superman, ya. Benahin dulu, kasihan loh. Kayak Pak Andre udah maksimal, banyak teman-teman yang di dalam udah maksimal. Tapi segitulah yang bisa kita kerjakan. Karena memang yang diberikannya juga ruangnya tidak begitu luas. Oke, baik. Ya, terima kasih Bang Terry. Mungkin tidak duduk di parlemen periode ini. Kita harapkan ada di periode berikutnya. Mungkin semangat berjuang terus ya. Terima kasih Prof. Juanda. Terima kasih Kang Ujang. Bang Andre, terima kasih dan selamat bekerja. Pak Andre. Nanti sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, sosok superhero Ultraman mencuri perhatian di momen pelantikan anggota DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Wajah di balik topeng Ultraman tersebut ternyata adalah Jamaluddin Malik, anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah II. Jamaluddin Malik, anggota DPR terpilih dari fraksi Golkar, mendatangi gedung DPR dengan kostum Ultraman berwarna biru dan abu-abu. Kostum yang dikenakan Jamaluddin memang berbeda dengan anggota DPR terpilih lainnya yang mengenakan setelan jas saat pelantikan. Namun Jamaluddin mengaku mengenakan kostum Ultraman hanya sesaat sebelum acara pelantikan dimulai. Setelah memasuki ruang pelantikan, Jamaluddin berganti pakaian menggunakan baju formal. Jamaluddin mengatakan alasannya mengenakan kostum superhero asal Jepang tersebut karena melambangkan pemberantasan kejahatan. Meski Jamaluddin tidak spesifik menjelaskan kejahatan apa yang akan ia berantas. Ultraman ini kan simbol pahlawan ya, perlawanan terhadap monster. Nah, saya selama ini juga melakukan hal yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Jadi kita bergerak di bidang hukum, dan kita sudah di dalam lembaga bantuan hukum kita sudah membantu 860 orang, semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Harapan kita Ultraman ini bisa menerapkan itu di seluruh Indonesia, supaya masyarakat-masyarakat yang kurang mampu tidak kebingungan saat mencari keadilan. Sebelumnya, selama berkampanye, Jamaluddin juga kerap tampil menggunakan kostum Ultraman.
Tim TV One mengabarkan. Ya, hari ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik. Lebih dari setengah anggota DPR yang terpilih dalam Pileg 2024 merupakan wajah baru. Dan tak sedikit dari wajah baru itu adalah para pesohor negeri. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD periode 2024-2029 resmi dilantik. Selain wajah-wajah lama, lebih dari setengah anggota DPR yang terpilih dalam Pileg 2024 merupakan wajah baru. Sebanyak 360 orang merupakan anggota legislatif yang baru pertama kali menjabat. Para calon legislator terpilih ini mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas yang berlangsung selama 9 hari. Salah satu wajah baru legislator DPR RI adalah Atalia Praratia. Menurut anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Barat ini, wajah baru berarti semangat baru. Rasa begini, wajah baru itu tentu akan ada semangat baru. Tentu akan banyak sekali ide-ide gagasan baru yang insya Allah ini akan mewarnai terkait dengan hal-hal yang akan kita perjuangkan bersama. Negeri ini tidak bisa hanya diurus oleh sendiri saja, tapi harus kolaborasi. Dan saya juga melihat ketika kami melaksanakan kegiatan pemantapan ini banyak sekali ide-ide baru yang hadir. Bahkan kadang-kadang waktu kita bertanya itu hanya sedikit sekali karena begitu banyak yang mengacungkan tangan ingin memberikan kontribusi termasuk juga aspirasi dan pertanyaan. Jadi saya kira ini satu hal yang harus kita kuatkan. Wajah baru, ada kekuatan baru, adalah semangat baru dan mudah-mudahan ini bisa mendukung Indonesia baru ke depannya. Komedian yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029, Denny Cagur, juga menyatakan antusiasnya untuk segera bertugas sebagai legislator. Denny Cagur berharap ia ditempatkan di Komisi 10 karena pendidikan merupakan faktor yang ia soroti. Kita bekerja berdasarkan komisi yang nanti ditugaskan. Sampai hari ini pun saya belum tahu akan ditugaskan di komisi berapa. Semoga di bidang pendidikan, karena itu yang salah satu yang menjadi concern saya selain latar belakang pendidikan, pengalaman di entertain, dan yang saya temui di daerah pemilihan banyak beberapa hal yang terkendala dalam bidang pendidikan seperti sekolah-sekolah, terus minimnya beasiswa, bagaimana guru honorer, itu sih yang kemarin saya banyak temui di Dapil. Selain banyaknya pengolahan sampah yang belum maksimal, akses kesehatan dan jalan di wilayah daerah pemilihan saya. Artis Nafa Urbah yang juga merupakan wajah baru di parlemen pun menyatakan harapannya agar ditempatkan di Komisi 10. Nafa percaya pesohor-pesohor yang lolos ke Senayan merupakan orang-orang yang terpilih. Kita akan menentukan komisi dulu. Dari fraksi DPP Nasdem pasti akan menentukan komisi berapa yang akan diberikan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai anggota Dewan 2024-2029. Baru setelah itu penugasan udah pasti. Tapi kan kita udah mengikuti rapat pertama itu tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu udah ada jadwal tuh gitu. Dari mana Pak sendiri arahnya komisi berapa? Kalau saya sendiri, kita sebagai kader sebenarnya juga mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Kalau aku sendiri memang bidang aku kan di kesenian, pariwisata, kebudayaan, tapi aku sangat juga concern tentang pendidikan. Jadi itu ada di Komisi 10 gitu. Semoga dikabulkan gitu. Karena kan saat ini pendidikan kita tuh carut-marutnya luar biasa ya. Jadi itu menjadi concern yang pertama. Kenapa menjawab keraguan publik soal kalau caleg dari artis terpilih karena popularitas itu untuk membantah? Enggak dong. Caleg-caleg artis itu yang memang dipilih sama partai-partai tertentu itu adalah caleg-caleg yang memang pilihan. Tepat tanggal 1 Oktober 2024 hari ini, 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik dan mengucapkan sumpah. Setelahnya, mereka akan menjalankan fungsi legislasinya selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 dipimpin anggota sementara yang berasal dari perwakilan anggota Dewan dengan usia termuda dan tertua. Salah satunya Anissa Mahesa, anggota DPR dari fraksi Gerindra, masih berusia 23 tahun.
Sementara yang tertua yakni Zulfikar Ahmad dari Partai Demokrat berusia 78 tahun. Salam sejahtera. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 2024-2029 telah resmi dilakukan. Yang menarik adalah sosok anggota DPR, DPD, MPR termuda, dan tertua yang menjadi pemimpin sidang sementara. Anggota DPR tertua berasal dari Dapil Jambi, Partai Demokrat, yakni Zulfikar Ahmad yang sudah berusia 78 tahun. Sementara anggota Dewan termuda yakni Anissa M.A. Mahesa masih berusia 23 tahun, Dapil Banten II asal Partai Gerindra. Sementara itu untuk anggota DPD yang juga anggota MPR termuda, yakni Larasati Moriska, usia masih 22 tahun dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Dan Ismet Abdullah berusia 78 tahun dari daerah pemilihan Kepulauan Riau. Sebanyak 580 nama dari total 8 partai politik dan 84 daerah pemilihan hari ini dilantik sebagai anggota DPR. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, sejumlah Srikandi baru menduduki kursi anggota Dewan di Senayan. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai pekerja seni hingga tokoh masyarakat. Sebagian mengungkapkan harapannya untuk dapat memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan di wilayah daerah pemilihan mereka. Sosial memang jelas di depan mata, ini mungkin harus terus diperjuangkan, terutama menyangkut tentang sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi kita di daerah-daerah ya, otonomi daerah gitu. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana keadilan dan kesejahteraan itu penting ya, terutama karena saya berharap bahwa masyarakat di dapil saya khususnya dan Indonesia secara keseluruhan bisa memberikan kontribusi terbaik ya, kami ini bisa memberikan kontribusi terbaik agar supaya masyarakat bisa lebih sejahtera begitu. Terutama perlindungan untuk perempuan dan anak itu penting sekali. Oke. Yang pertama sebenarnya saya mau memperjuangkan kuota anak muda karena dalam mengusung Indonesia Emas 2045 tentu harus ada tambahan lagi perwakilan muda. Dan yang kedua memang pastinya isu perempuan karena di daerah pemilihan saya masih banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi dari anggota atau lingkungan terdekat. Memang sudah ada UU TPKS, tetapi penegakan hukumnya juga harus kita kawal bersama-sama. Sebagai perwakilan dari perempuan juga ya tentunya ya, tentu kita memiliki visi bersama, nanti 2045 kan kita menuju Indonesia Emas. Bagi saya pribadi yang paling penting untuk kita kawal adalah terkait pendidikan dan kesehatan. Karena juga itu merupakan background saya sebelum saya terjun ke dunia politik gitu ya. Kita memastikan 20% alokasi anggaran pendidikan itu dapat diserap dengan semaksimal mungkin, dan juga kunci tadi dari Indonesia 2045 itu adalah kalau misalnya kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta kian gencar menggelar safari politik. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri pelantikan istrinya Atalia Praratya menjadi anggota DPR RI. Pramono Anung belusukan ke Pesanggerahan, sementara Kun Wardana menggelar acara diskusi. Mudah-mudahan beliau amanah 5 tahun mengurus Indonesia di komisi berapa? Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri pelantikan anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar yang juga istrinya sendiri, yakni Atalia Praratya. Ridwan Kamil mendampingi Atalia dalam acara pelantikan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Istri Ridwan Kamil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, tepatnya Bandung dan Cimahi. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung belusukan ke RW 03 Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam giat tersebut, Pramono mendengarkan keluhan warga dari permasalahan KJP, kartu sehat, hingga permasalahan lansia. Pramono menawarkan program-program sebelumnya yakni Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia akan tetap dipertahankan jika dirinya terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Raden Kun Wardana menggelar diskusi membahas program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta. Kun Wardana menegaskan bahwa infrastruktur di Jakarta sudah siap untuk pelaksanaan internet gratis. Kun juga berkomitmen segera mewujudkan internet gratis jika terpilih dalam Pilkada 2024. Tim TV One mengabarkan.
Tiga paslon Cagup-Cawagup Jawa Timur terus melakukan safari politik. Cagup Luluk Nur Hamidah berziarah ke makam tokoh agama, sementara Cawagup Emil Dardak menghadiri peresmian rumah pemenangan, sedangkan Cagup Tri Risma hari ini mengunjungi Kali Kemuning di Sampang, Madura. Cagup Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah berziarah ke makam tokoh NU Kiai Haji Hasan Gipo dan tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur di Komplek Makam Sunan Ampel, Surabaya. Menurut Luluk, ziarah menjadi momen refleksi dan penghormatan kepada tokoh agama. Luluk juga berziarah ke makam Sunan Ampel. Luluk berharap bisa memenuhi harapan dan menjaga amanah masyarakat jika terpilih. Cawagup Jawa Timur nomor urut 2 Emil Dardak menghadiri peresmian markas pemenangan Khofifah Emil di Gedung Astra Nawa di Jalan Gayungan, Surabaya. Cawagup Jawa Timur nomor urut 2 Emil Dardak menghadiri peresmian markas pemenangan Khofifah Emil di Gedung Astra Nawa di Jalan Gayungan, Surabaya. Peresmian ini digagas oleh relawan Bagus yang menyatakan dukungan untuk kembali memenangkan pasangan Khofifah Emil. Emil Dardak juga mengingatkan agar tidak lengah meski unggul versi lembaga survei. Sementara Cagup Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini mengunjungi Kali Kemuning di Kabupaten Sampang, Madura. Risma ingin mengetahui kondisi Kali Kemuning yang kerap meluap dan memicu banjir di pemukiman saat musim penghujan. Menurut Risma, jalur kali yang mengarah ke kota Sampang mengalami pendangkalan dan menyempit hingga perlu normalisasi serta pelebaran jalur. Tim TV One mengabarkan. Jadi harus di pinggir laut sana nanti. Pemirsa, calon gubernur Jawa Tengah terus bersafari politik. Cagup Andika Perkasa bertemu pekerja pabrik rokok di Kabupaten Batang. Sementara Cagup Ahmad Lutfi bertemu pedagang pasar Boja di Kabupaten Kendal. Cagup Jawa Tengah Andika Perkasa dan Heti Andika Perkasa mengunjungi pabrik rokok dan lapangan Kencono Rejo di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Andika berdialog untuk menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok. Andika menyebut pentingnya kesejahteraan pekerja. Andika juga mengunjungi lapangan desa Kencono Rejo untuk berkeliling yang diyakini bisa menambah keberhasilan dalam Pilkada Jawa Tengah. Sementara Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi belusukan ke Pasar Boja, Kabupaten Kendal. Belusukan Ahmad Lutfi untuk belanja masalah seperti soal harga bahan pokok dan permodalan bagi pedagang kecil. Lutfi mendengarkan aspirasi para pedagang yang menyampaikan permasalahan mereka. Usai keliling pasar, Ahmad Lutfi mengajak warga makan soto di sekitar area pasar. Dari Batang dan Kendal, Edi Mustafa, Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali Agita, tapi kita juga harus mengingatkan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam untuk jangan lupa menyaksikan Catatan Demokrasi bersama Maria Segaf dan juga Andromeda Mercury dengan judul Pembunuhan Ayu Palembang. Saya Cica Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.